Apakah PP itu sudah bisa dilihat? Sudah dong. Sudah. Bisa ya? Ya. Akan saya mulai materi kita siang ini adalah pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam tinjauan untuk keluarga dan masyarakat ya. Kalau yang kemarin tinjauan umum, ini tinjauan untuk keluarga dan masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah pertama untuk memahami upaya pengembangan nilai demokrasi dalam keluarga dan masyarakat, dan memahami hak dan tanggung jawab dalam keluarga maupun masyarakat, dan juga memahami model pengembangan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Model pengembangan nilai-nilai akhlak ya, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, pertama perlu saya sampaikan bahwa ada 3 landasan filosofis ya dalam pemikiran keagamaan, yaitu bayani, itu ada tekstual normatif, bayani ya, ini adalah tekstual normatif. Kedua irfani, irfani itu spiritualistik. Kemudian burhani, ini bertura empiris ya. Empiris itu melihat dari apa yang ada ya, kondisi di apa adanya, empiris ya. Nah, misalnya tentang pedoman hidup Islam untuk warga Muhammadiyah ya, ini termasuk pedoman hidup yang normatif ya, mencakup semua aspek dalam kehidupan. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban suami istri ya. Berbicara keluarga tidak lepas dari ini, hak dan kewajiban suami istri. Pertama, ada yang disebut dengan namanya hak bersama ya. Hak bersama. Hak bersama itu ya bersama, suami punya hak, istri juga punya. Itu pertama adalah hak kesenangan badani atau tamatu badani gitu ya, kesenangan badani. Ini adalah hak bersama. Dan kedua adalah hak saling mewarisi. Saling mewarisi ketika dalam suami istri itu, istri meninggal maka suami mewarisi. Suami meninggal, istri mewarisi. Istri itu warisan dari suami adalah ketika suami meninggal dapat 1/8. Jadi sebelum dibagi ke anak-anak, istri dapat 1/8 terlebih dahulu. Dan hak nasab. Hak nasab itu kedua-duanya, gitu ya. Meskipun kalau nasab ya, nasab dalam ajaran Islam ya, itu adalah di nasab nama itu adalah pada ayahnya ya, pada ayahnya. Tapi hak keturunan ya ayah dan ibu. Kewajiban suami pada istri. Nah, kewajiban suami itu sekaligus merupakan hak gitu ya. Terutama dalam mahar. Suami berhak memberikan mahar sebelum ketika melamar ya, ketika mau menikahi. Dan kedua ada nafkah. Nafkah itu hak untuk kewajiban untuk mencari nafkah. Ingat, yang wajib itu suami ya. Di dalam rumah tangga, istri tidak wajib. Istri tidak wajib. Dan 3, ihsanul asyarah. Mempergauli dengan sebaik-baiknya, mempergauli dengan baik. Ihsanul asyarah. Dan yang keempat adalah membimbing dan mendidik keagamaan istri. Jadi suami itu wajib membimbing keagamaan istri. Nah, sedangkan kewajiban istri ini sekaligus merupakan hak dari suami. Pertama adalah patuh pada suami. Jadi sepanjang perintah dari suami itu tidak bertentangan dengan syariat agama, maka istri harus patuh. Dan ihsanul asyarah, mempergauli dengan baik.
istri juga wajib mempergauli dengan baik kepada suaminya. Dan misalnya kita lihat ya, ketika ini ya, ihsanul asharoh, suami mempergauli istri dengan baik, ini contoh Rasulullah ya. Rasulullah itu istrinya beberapa ya, semua dipergauli dengan baik. Di antaranya satu ketika bagaimana Rasulullah itu suatu ketika bepergian itu bagaimana cara menyenangkan istri adalah membawa oleh-oleh, karena nggak ada yang dibeli sehingga membawa oleh-oleh batu. Jadi yang penting itu adalah bukan nilainya, tapi adanya ini, keberadaannya itu. Nah, ini. Nah, kemudian ini hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Secara normatif tiap keluarga itu harus mewujudkan keluarga sakinah dan ditopang mawaddah. Mawaddah itu kecintaan yang lebih bersifat biologis material ya, ini mahabbah. Dan mawaddah itu rasa cinta kasih yang bersifat batiniah, melebihi batas-batas material, namanya mawaddah. Dan rahmah itu adalah respon kecintaan Allah, kecintaan ilahi pada keluarga yang dikasihinya. Ini rahmah ya. Makanya mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang ya, keluarga yang tenang, tidak ribut saja gitu. Nah, itu kewajiban dari semua untuk mewujudkannya. Nah, keluarga yang demokratis secara irfani atau spiritualistik ya. Ini keluarga yang demokratis tercermin dalam keadaan keluarga yang antara komponen satu dan lainnya ada jaringan spiritualitas yang tinggi. Ada suasana batiniah yang sinergis antara bapak, ibu, anak, serta anggota keluarga yang lain. Jadi ada suasana batiniah ya, yang sinergis gitu ya. Sehingga misalnya ketika sholat ya, waktu sholat datang ya, ini mesti ada upaya untuk mengingatkan yang lain, sinergis gitu ya. Yang lain ketika diingatkan ya tidak terus marah gitu ya, dan mengikuti gitu. Apalagi ada jamaah dalam satu keluarga itu. Kalau suami idealnya sholat itu di masjid ya. Namun satu ketika tidak memungkinkan di masjid, nah di rumah inilah berjamaah dengan anggota keluarganya. Tidak sholat kok malah sendiri-sendiri gitu, usahakan untuk berjamaah. Dan keluarga demokratis secara burhani, tuntutan normatis dan irfaniah harus sesuai dengan tuntutan zaman gitu ya. Aktualisasi nilai-nilai demokrasi di keluarga dapat antara lain berupa prinsip menegakkan rule of law yang disepakati bersama. Misalnya mematuhi jam belajar keluarga dan jam menonton tayangan TV, pengaturan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain. Bahkan ada satu keluarga ya, yang ketika misalnya jam-jam belajar ya, habis maghrib sampai jam 8, ini ada aturan, televisi tidak boleh menyala. Nah ini adalah aturan keluarga, maka semua fokus untuk belajar. Kalau mau nonton TV ya sebelum itu atau setelah itu, karena ini jam belajar ya. Nah, ini aturan keluarga yang perlu ditegakkan bersama. Dan ketika namanya aturan ya, aturan itu dibuat dan disepakati bersama, ditegakkan bersama-sama, inilah namanya satu aturan yang besar demokratis. Pengaturan pekerjaan rumah tangga, ibu mengerjakan apa, anak-anak mengerjakan apa, pengaturannya ini juga bisa merupakan sesuatu yang bisa diatur bersama. Nilai musyawarah sejak dini diwujudkan, misalnya nilai musyawarah ini perlu diwujudkan sejak dini ya, sejak dini.
Ini juga dicontohkan oleh kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dengan Ismail. Di Nabi Ibrahim itu ketika beliau menerima perintah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail ya. Ini juga disampaikan secara demokratis. Disampaikan terlebih dahulu, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa beliau bermimpi artinya mimpinya seorang nabi itu berarti perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Ismail juga menyanggupi gitu ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini adalah simbolik ya. Memang Ismail disembelih, tapi akhirnya ketika disembelih itu bersembelihlah domba atau kambing ya. Ismail tetap hidup, akhirnya menurunkan keturunan Nabi berikutnya, termasuk menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karakter publik dan privat ini menjadi anggota masyarakat yang independen. Ini merupakan harus kesadaran untuk tanggung jawab sesuai ketentuan, bukan keterpaksaan, gitu. Bukan keterpaksaan dan pengawasan dari luar. Hingga memenuhi tanggung jawab personal keluargaan di bidang ekonomi dan politik ini untuk menjaga diri dan memberi nafkah dan merawat keluarga, mengikuti informasi tentang isu-isu publik. Ini tanggung jawab di masyarakatnya. Juga menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Ini adalah di antara contohnya adalah memberi kesopanan yang baik, sopan ya, dan menghargai hak sesama. Sopan dan menghargai hak sesama. Sopan dan menghargai hak sesama ini juga bagian dari jadi ini ya, ini karakter orang republik ini memiliki kesopanan dan penghargaan terhadap sesama. Dan juga berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat, sadar dan informasi dan peka terhadap urusan publik. Urusan publik ya, urusan publik itu kan banyak, urusan di masyarakat ya, urusan RT, urusan RW, nanti ada pemilihan lurah dan sebagainya, itu urusan bukan perlu diperhatikan secara peka, perlu kepekaan ya, bertanya dan berpartisipasi. Nah, perlindungan dalam keluarga sejati ini perlu pengayaan dan pengalaman dan proses yang lamanya. Keluarga yang baik itu perlu interaksi yang lama antara suami dan istri. Interaksi lama untuk saling menghargai dan saling mengerti gitu ya. Nah, bentuk dukungan moral dan psikologis terutama dari ayah sebagai kepala keluarga. Nah, pencegahan psikologis, verbalistik, fisik sudah mungkin dihindari. Menyakiti dengan kata-kata verbal, kata-kata yang jelek gitu ya, sebaik dihindari, baik secara verbalistik maupun secara fisik gitu ya, perlu dihindari. Fisik dengan tangan, dengan kaki, dengan badan itu dihindari, karena ini akan punya kesan yang mendalam ya, menjadi hati yang sakit, apalagi hati yang sakit tambah badan yang sakit, ini bisa menimbulkan luka yang lama pada sebuah keluarga. Dukungan dan perlindungan dalam masyarakat, normatif tiap komunitas sosial saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dilarang dalam diri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
Nah, gitu. Khasnya gitu ya dari dalam Al-Quran untuk tolong menolong dalam masyarakat itu. Dengan seorang Muslim yang baik itu punya inisiatif untuk menolong bantu orang lain harus tinggi, tidak sekedar hal-hal yang nyata konkret tapi juga dalam ucapan ya. Upaya perlindungan moral dan material yang bersifat negatif, destruktif, punya implikasi negatif, jangka pendek ada keuntungan praktis, lebih jauh negatif. Misalnya ya, upaya misalnya sebuah lokalisasi perjudian, sebentar. Ya. Lokalisasi perjudian ya. Lokalisasi perjudian itu sepintas selalu menyelesaikan masalah ya, tapi lebih jauh nanti saya destruktif, merusak gitu ya. Merusak, makanya nggak boleh ada lokalisasi perjudian. Perjudian itu begitu dilarang ya dilarang, alhamdulillah ya dilarang ya. Dulu ada bentuk-bentuk perjudian, ada masa lalu ya, ada namanya Porkas, ada namanya dana sosial berhadiah, itu adalah bentuk perjudian yang tidak dibolehkan. Dan terjaminnya perlindungan sosial yang pemimpin formal. Pemimpin formal itu baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun informal ya, cendekiawan, ulama, tokoh masyarakat akan menjaga dan mengantisipasi kecenderungan negatif dalam masyarakat untuk melakukan empowering society. Jadi ini formal non formal itu ya, itu perlu melakukan berbagai macam antisipasi ya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pengembangan nilai-nilai akhlak dalam keluarga ini adalah kewajiban dari sebuah keluarga itu ya. Ingat ya, keluarga itu adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Jadi bangsa Indonesia ya, dari masyarakat ada yang dari masyarakat yang kecil ya, level dukuhan, level kelurahan, level kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara. Dan intinya adalah kekuatannya adalah keluarga ini. Jadi semua itu berawal dari keluarga. Kalau keluarga itu masih baik, itu keluarga yang baik, maka masyarakat akan baik juga. Keluarga Muslim wajib mensosialisasikan nilai-nilai Islam. Keluarga Muslim dituntut keteladanan dalam mempraktikkan keluarga yang Islami. Antara lain tertanamnya kebaikan dan pergaulan yang bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi, menghormati dan hidup, menghormati hak hidup anak dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya kira topik yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebagai kuliah ketiga ya. Ingat intinya bahwa di dalam materi ini ya, ini demokrasi itu tidak hanya berlaku di level kenegaraan, tapi juga berlaku di level keluarga. Dan di level keluarga itu maka suami dan istri itu menjadi kunci pelaksanaan demokrasi itu. Dan berikutnya demokrasi dalam keluarga itu mesti dalam keluarga itu mesti wajib untuk mensosialisasikan nilai-nilai Islam. Dan oleh karena itu maka saya sangat terkesan ya dulu waktu saya masih kecil, waktu sudah lama ya, ada nasihat dari saudara ya, agar ketika kita punya anak maka paling tidak di dalam salah satu FSB sekolahnya itu ada sekolah agama gitu. Nah kalau saya sekolahkan sekolah agama semua anak saya.
ada yang di Gontor Putra, Gontor Putri, dan sekolah-sekolah Islam terpadu, bisa juga di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga muatan nilai Islam itu memadai. Nah, sekolah-sekolah negeri biasanya muatan Islam kurang memadai. Nah, selain itu masih juga perlu memberi pendidikan di luar sekolah, sehingga nanti memang agama yang menjadi kunci kesalehan pribadi dan kesalehan masyarakat itu diterapkan oleh sebuah keluarga. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini materi ini nanti akan saya sampaikan ke Pak Tri ya. Nanti Anda minta ke Pak Tri untuk mendapatkan materi ini. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya beri kesempatan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.